Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, baik, luar biasa, fantastis. Hai! Adik-adik, minggu ini ibadah kita ditemani oleh Kakak Linda, Halo. Kakak Agus, Halo. dan Kakak Yoel, Halo. dan juga Kakak Sarah. Adik-adik, semua sudah siap mau ibadah? Sudah siap Alkitabnya? Oke, adik-adik semuanya, walaupun kita tidak ibadah di gereja dan harus ibadah di rumah, tetapi hati kita harus selalu senang untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama berdiri dan memuji Tuhan, di sini senang, di sana senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Gereja senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Gereja senang, rumah senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kakak dan adik-adik pasti punya sahabat. Dan ini adalah sahabat yang sangat istimewa. Dia sangat baik, dia selalu menjaga kita, dia selalu melindungi kita, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi. Dan pada saat kita merasa ketakutan, dia selalu membuat kita tenang. Dan saat kita sedih, dia akan datang dan selalu membuat kita senang. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Yesus adalah sahabat kita semua. Kita mau nyanyi, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, mengasihiku. Yesuslah pelindungku, menjagaiku. Ku senang, ku tenang, diam hatiku. Ku senang, ku tenang, Yesus kawanku. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sering menyakiti hati papa, hati mama, hati kakak, terlebih hati Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Nah, adik-adik, kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, berita gembira datang kepada kita dalam Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Kakak akan bacakan, adik-adik juga di rumah mengikuti ya. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu
Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Semua katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan membaca Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita akan memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Halo adik-adik, sudah siap semua mendengarkan cerita kakak? Iya. Adik-adik tahu nggak alat apa saja yang dipakai atau digunakan oleh tentara bila akan berperang? Ada senapan, ada pistol, ada pedang, ada tombak, ada perisai, baju perang atau baju anti peluru, topi perang, dan bendera atau panji. Wah, siapa yang akan berperang? Siapa yang mau berperang? Pada saat itu, adik-adik, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka seperti yang sudah Tuhan perintahkan. Mereka berjalan melewati padang pasir yang sangat jauh dan juga berbahaya. Dari tempat persinggahan satu ke persinggahan yang lain, adik-adik. Lalu mereka berkemah di Rafidim. Tapi di Rafidim, adik-adik, tidak ada air untuk mereka minum. Ya, mulailah mereka bertengkar dengan Musa dan berkata, "Berikanlah air kepada kami agar kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Kenapa kalian bertengkar dan marah-marah padaku? Dan kenapa kalian mencobai Tuhan?" Iya, adik-adik, bangsa itu berkata lagi kepada Musa, "Kenapa juga kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apa untuk membunuh kami? Untuk membunuh anak-anak kami? Membunuh ternak kami dengan kehausan? Di manakah Tuhan?" Seruan bangsa Israel saat itu, adik-adik. Ya, Tuhan selalu ada bagi mereka, bangsa Israel. Bahkan Tuhan sudah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk menolong mereka dalam situasi apapun. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Firman Tuhan kepada Musa, adik-adik, "Berjalanlah di depan bangsa itu
dan bawalah beserta engkau para tua-tua Israel, dan bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan di dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu akan meminum air yang keluar dari batu tersebut. Ya, adik-adik, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, karena di situ orang Israel telah bertengkar dengan Musa, dan mereka juga telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, tiba-tiba orang Amalek menyerang bangsa Israel di Rafidim. Mereka sangat galak. Badan mereka besar semua, ya. Dan jumlah mereka juga sangat banyak. Mereka juga banyak membawa senjata, adik-adik. Mereka siap berperang. Bangsa Israel ketakutan, adik-adik. Kemudian Musa berkata kepada Yosua, Yosua, pilihlah orang-orang terbaik kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek itu. Ya, Musa menyuruh Yosua adik-adik untuk menggantikan dia memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang Amalek saat itu. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel dalam menghadapi musuh itu. Sementara adik-adik Yosua dan bangsa Israel berperang, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak gunung untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bila Musa mengangkat kedua tangannya, ya, Musa harus mengangkat kedua tangannya, maka bangsa Israel akan menang. Tapi bila tangan Musa dia turunkan, adik-adik, bangsa Israel akan kalah. Nah, untuk itu ya, dengan susah payah, dengan sekuat tenaga, adik-adik, Musa mengangkat tangannya agar tidak turun. Harun dan Hur juga ikut membantu tangan Musa, adik-adik, agar tangan Musa tidak turun ke bawah. Hingga matahari terbenam dan Yosua beserta bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu memimpin kita dan menjaga kita dalam berjuang. Seperti saat kita menghadapi ulangan, kita berjuang untuk kita bisa mengerjakan ulangan yang diberikan dan kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, Tuhan juga berkuasa dan memberi kita kekuatan. Dan Tuhan juga tidak membuat kita takut, adik-adik. Dia memberi kita kemenangan. Ya, karena apa, adik-adik? Karena Tuhan adalah panji-panji kita. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, Musa, Yosua, Harun, dan Hur, juga bangsa Israel sangat senang atas kemenangan mereka. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka hari itu. Iya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, di situ juga Musa mendirikan sebuah mezbah yang dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Jadi mezbah itu adik-adik dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitabnya dari Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Keluaran 17
ayat 14 sampai 16. Kita akan sama-sama membaca. Kita mulai dari judul ya. Di Masa dan di Meriba. Kita masuk ke ayatnya yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Ya, mari kita sama-sama, kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari adik-adik kita menyanyi lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun, firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 20 ayat yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Nah, hari ini pundi kita dua. Ya, yang pertama untuk kita di gereja, dan yang kedua untuk Kakak Stephen, karena orang tuanya yang telah dipanggil Tuhan, dan kita ikut juga berbelasungkawa melalui pundi duka cita. Nah, sambil persembahan jalankan, kita iringi dengan pujian Mari Bersyukur. Dia baik padaku, Dia baik padaku, Dia
Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Firman-Mu atau cerita-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama tadi Tuhan, kiranya dapat kami terima dan dapat kami ambil untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama papa di rumah. Tuhan Yesus senantiasa memelihara, memberi kesehatan yang baik, sehingga mama dan papa di rumah tetap setia memimpin, memelihara kami dan menjaga kami. Begitu juga kami berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami. Meskipun kami tidak bertemu, kami hanya bertemu lewat live Tuhan, tetapi kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati kakak-kakak pembimbing, memberi kesabaran, memberi kesehatan yang baik, dan selalu memelihara kehidupan kakak-kakak pembimbing. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mau mengangkat sakit penyakit yang teman-teman kami rasakan. Tuhan Yesus memberkati makanan, minuman, juga obat-obatan yang teman-teman kami makan, agar mereka bisa sembuh dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang sudah Engkau tambahkan bagi teman-teman kami. Kiranya teman-teman kami yang berulang tahun ini Tuhan Yesus selalu sukacita dalam hidupnya, selalu sukacita dalam mengikut Engkau bersama-sama dengan kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman kami, Fanya dan adik-adiknya yang akan berangkat ke Makassar atau ke Toraja. Tuhan Yesus memberkati Fanya bersama dengan mama papa, juga adik-adik bersama keluarga, sehingga Fanya boleh sampai di Toraja dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan nama Tuhan Yesus yang selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Kakak Stefan dalam duka cita Tuhan, di mana Engkau memanggil mama Kakak Stefan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Kakak Stefan penghiburan, kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih persembahan yang sudah kami berikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk sekolah minggu dan juga nantinya akan diberikan sebagai ungkapan duka cita kami kepada Kakak Stefan dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ini. Tuhan Yesus selalu memelihara kami, memberikan kesehatan yang baik dalam masa liburan kami ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Dan kita aminkan dengan menyanyikan Bapa di surga berkatilah kami. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, kita angkat satu lagi. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, sentak kaki. Kalau kau anak Tuhan, sentak kaki. Kalau kau anak Tuhan, lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan, sentak kaki. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.